Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Kansa. Saya dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2023 dengan NIM 14144230024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai praktik SPSS sesuai dengan ketentuan dari mata kuliah Statistik Sosial. Oke, jadi pertama-tama kita itu harus membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, praktik pertama yang akan saya lakukan adalah input data. Jadi, untuk input data, dan menggunakan data yang sudah ada, sebagai contoh saya akan tulis P1 di sini. Lalu ini dengan otomatis terisi, tinggal kita ganti aja isinya. Saya akan ganti di bagian desimal dengan 0 agar hasilnya nanti tidak dengan desimal ya. Lalu untuk label, ini akan diisi dengan jenis kelamin, lalu values-nya, ini add, tambah satu lagi dengan label one. Lalu kita tinggal klik OK, dan kita ganti di bagian measure dengan nominal. Berikutnya, value 2, sama ini juga desimal dengan label angkatan masuk. Lalu untuk value-nya, value 1 kita isi dengan 2020, value 2 dengan 2021, value 3 dengan 2022, dan value 4 2023. Kita klik OK. Measure-nya juga kita ganti dengan nominal. Berikutnya, P3. Kita ganti juga dengan 0. Lalu labelnya kita isi program studi. Bagian value-nya kita ganti 1 dengan label humas. Lalu value 2 dengan label komunikasi. Value 3 dengan label politik. Dan value 4 dengan label Markov. Sama untuk measure-nya juga dengan nominal. Nah, berikutnya kita akan memasukkan pernyataan dengan name-nya di sini kita isi X1. Desimalnya juga ganti 0. Lalu labelnya ini akan kita isi dengan dosen menginformasikan RPS di awal pertemuan. Nah, value-nya ini 1, labelnya sangat tidak setuju. Kita add, lalu value 2 dengan tidak setuju, value 3 dengan netral, value 4 setuju, value 5 sangat setuju. Oke. Nah, untuk measure-nya ini kita ganti dengan scale. Berikutnya, kita isi dengan X2. Desimalnya juga sama, 0. Kita isi dengan label dosen interaktif di kelas.
Lalu ini sama dengan ini, jadi kita tinggal copy paste aja. Ini juga scale. Dan yang terakhir itu ada X3 dengan desimalnya masih sama 0. Labelnya ini kita isi dengan dosen menyampaikan materi dengan mudah dipaham. Lalu ini sama dan ini juga scale. Nah, ini adalah data yang sudah dimiliki dan untuk bagian input data ini sudah selesai. Lalu berikutnya akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu frequencies dan juga kita akan membuat diagram pie. Namun saya tidak akan menggunakan data ini melainkan menggunakan dengan data yang lain yang sudah ada banyak sekali respondennya. Jadi akan mempermudah dalam pengerjaan kali ini ya. Oke, berikutnya kita akan membuat hasil frekuensi dan juga diagram pie dari data yang sudah ada. Caranya adalah dengan klik analyze, lalu descriptive statistics, lalu frequencies. Nah, ini tinggal pilih salah satunya aja. Saya akan pilih yang ini buat sebagai contoh. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini, frequencies, di mana N ini menyatakan populasi. Dan hashtag yang dibuat sesuai dengan keadaan yang terjadi ini valid karena missingnya juga 0. Lalu ini ada frekuensinya, persennya, valid persen, dan juga kumulatif persen. Berikutnya kita akan membuat diagram pie. Cara membuat diagram pie-nya itu sama, analyze, descriptive statistic, frequencies. Nah, kita pakai contoh yang sama aja yang tadi, cuman ini kita ganti ke charts. Kita pilih pie charts, lalu ganti ke percentage, lalu continue. Klik OK. Nah, ini dia akan muncul tabel seperti ini. Lalu cara untuk memunculkan presentasinya adalah tinggal diklik, double klik gitu. Setelah di double klik, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik bagian yang ini, dan dia akan muncul angka-angka presentasinya. Namun kita ganti format desimalnya menjadi 0, agar angkanya jadi seperti ini. Oke. Setelah kita selesai membuat frequencies dan juga diagram pie, sekarang kita akan masuk ke regresi, membuat regresi dari data yang sudah ada ini. Nah, sebelum membuat regresi, kita itu perlu compute data variabel X dan juga variabel Y dari variabel-variabel yang ada di sini. Nah, caranya adalah dengan klik transform, lalu compute variabel. Nah, target variabelnya ini yang pertama kita isi X dulu. Type and labelnya ini sebagai contoh akan saya isi dengan hashtag. Lalu continue. Dan ini isi dari 1 sampai 8. Jadi ini dimasukkan yang pertama, lalu tambah, lalu yang kedua, lalu tambah, gitu sampai yang ke-8. Lalu ini tinggal klik OK. Mohon maaf. Nah ya, ini sudah muncul. Ini adalah compute data dari variabel X. Lalu berikutnya kita akan membuat compute data dari variabel Y. Ini kita reset, lalu target variabel Y, type and labelnya kita isi sebagai contoh informasi.
lalu continue. Nah, lalu kita lanjut ke yang poin ke-9 ini, variabel ke-9, sampai yang ke-16. Ini tinggal klik OK. Berikutnya adalah kita akan membuat regresi dari data yang sudah ada ini menggunakan variabel X dan variabel Y yang sudah kita compute. Jadi cara untuk regresi adalah klik Analyze, lalu ke bagian Regression, lalu klik Linear. Nah, untuk dependennya ini kita isi dengan variabel Y. Dan independennya kita isi dengan variabel X. Ini kita klik OK. Ini adalah tabel regresi, di mana di tabel regresi ini ada 4 output. Output pertama ini adalah variables entered or removed, di mana tabel ini menjelaskan tentang variabel dan metode yang digunakan. Variabel yang dimasukkan adalah variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Lalu metode yang digunakan adalah metode enter. Dan output kedua, yang ini, ada model summary. Tabel ini tuh menjelaskan besarnya korelasi atau R sebesar 0,824 dan dari output ini tuh diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,679 yang mengartikan bahwa pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y adalah sebesar 67,9%. Nah, yang berikutnya adalah output ketiga, yaitu ANOVA, di mana output ini tuh diketahui kalau nilai F hitungnya itu 38,091 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Maka model regresi dari variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir ini ada koefisien output keempat, di mana konstantanya sebesar 4,368 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Y itu sebesar 4,368 dan koefisien regresi X itu sebesar 0,887 yang menyatakan bahwa setiap penambahan nilai X maka Y-nya bertambah sebesar 0,887 dan koefisien ini tuh bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Nah, sekian video dari saya. Setelah mempraktikkan input data, membuat frekuensi dan juga diagram pie, dan yang terakhir ini adalah regresi. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.